berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pertama kebun buah taman buah di Mega Regency ini bisa tumbuh dengan baik ya, sehingga nanti memberi oksigen, memberi keteduhan, buahnya bisa dinikmati. Dan saya insya Allah akan ikhtiar mengawal ya dari berbagai sumber di kementerian, lembaga maupun di BUMN. Mudah-mudahan bisa menjadi tempat rekreasi olahraga ya. Nanti kita setting yang bagus ya, karena ini lahannya luar biasa, 1 hektar gitu ya. Sehingga harus dirancang dengan bagus supaya tempat olahraga, tempat rekreasi, ada UKM bisa jualan gitu ya, sehingga memberdayakan masyarakat. Di waktu yang kedua adalah bagaimana harga bank sampah bisa dikelola dengan baik, sehingga masalah RW maupun Mega Regency terutama maupun desa bisa selesai diolah dan ada pemberdayaan di situ ya, ada pemberdayaan ketahanan pangan, nanti sama organiknya menjadi magnet bisa untuk ikan, lele maupun ayam dan sebagainya itu. Kemudian ada nilai ekonomis juga ya. Saya kira di mana-mana bank sampah itu dengan baik, apalagi bisa menjadi bank sampah besar, itu sangat memberdayakan. Ya paling tidak komplek-komplek yang mungkin sudah tua gitu ya, banyak orang yang sudah pensiun, nanti bisa kita berdayakan melalui koperasi, melalui yayasan, melalui BUMDes. Sehingga ini kan lahannya luas banget nih. Suatu saat misalnya ada 100 kolam di Mega Regency, itu sudah menjadi sumber lele di Bekasi kira-kira gitu ya. Kan sekarang ada lele-lele yang pakai terpal gitu kan. Ya. Dengan seluas ini sebetulnya bisa ya. Memang PR-nya nyari market. Kalau marketnya udah dapat, tinggal bikin, gagal, belajar, insya Allah akan berhasil. Bisa ikan nila, bisa ikan lain-lain. Itu bisa kaya ya. Kenapa? Karena masa depan bangsa itu sekarang ketahanan pangan selain ketahanan energi gitu. Sekarang di mana dulu globalisasi, sekarang tiba-tiba masing-masing negara itu memikirkan sendiri-sendiri. Bahkan ada yang punya beras nggak mau diekspor untuk kepentingan warganya dulu gitu. Kalau sudah berlebih baru dia ekspor. Nah itu Pak Prabowo itu sebetulnya mengawal itu, energinya mandiri, ketahanan pangannya bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di lingkungan terkecil, RT RW masyarakat itu juga harus seperti itu polanya. Tidak semua komplek punya lahan semewah ini, semewah Mega Regency gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyacah sapi pakai kampak. Ngerjainnya jangan grogi. Karena jawaban salam belum kompak, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pohon salam bunganya merekah. Yang jawab salam semoga rezekinya berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bahwa pada hari ini di tempat yang cerah ini, kemudian bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, dengan agenda yang mulia, semoga semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho
dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini menurut schedule ada di sini ya. Di samping juga nanti ada penanaman pohon untuk penghijauan. Dan dari saya insya Allah untuk kebersamaan Bapak Jalal yang dulu pernah kita bertiga tetap ya dengan R3-nya saya di Kabupaten Bekasi, kemudian di provinsi ada Bu Cucu, kemudian di pusatnya ada Pak Haji Jalal ya. Semuanya alhamdulillah berkat doa ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya sekarang sudah menjadi dewan ya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin masih caleg ya, masih calon legislatif. Jadi dengan izin Allah berikan amanah kepada kita bertiga, dan semoga amanah ini kita bisa jalankan dengan seoptimal mungkin dan seamanah mungkin, dan semoga kami mohon doanya dari bapak-bapak dan ibu sekalian agar bisa melaksanakan tupoksi kami menjadi anggota dewan yang amanah, yang bisa membersamai masyarakat dalam rangka untuk saling memberikan kemanfaatan. Baiklah bapak sekalian, tidak menghabiskan waktu ya, karena ini adalah acaranya Bapak Haji Jalal. Dari saya mungkin informasi saja mengenai kedewanan anggota dewan dari Kabupaten Bekasi ya. Alhamdulillah, selamat datang Pak Subo. Alhamdulillah saya ada di Komisi 4 Bapak Ibu ya. Kalau dulu Komisi 2 ya, waktu kita bertemu di lapangan ya. Sekarang saya ada di Komisi 4 yang membidangi dinas kesehatan, pendidikan, kemudian tenaga kerja ya, dinas sosial, penanggulangan bencana, kemudian juga perlindungan perempuan dan anak ya. Itu ada di komisi kita ya, di Komisi 4. Kata teman-teman sih komisinya komisi air mata gitu ya, karena semuanya berkaitan dengan hajat hidup warga ya. Jadi aduan itu paling banyak di Komisi 4 ya, karena Komisi 4 itu aduannya aduan individu ya. Kalau ada 3,3 juta penduduk Bekasi, maka ada potensi 3,3 juta juga mereka akan mengadu ke Komisi 4 ya. Dan itulah ya, jadi kalau ada hal-hal yang bisa kita kita bisa komunikasikan, silakan ya, langsung ke saya atau lewat Bapak RW kita ya. Insya Allah kita akan sama-sama untuk mengadvokasi atau untuk membersamai sehingga bisa diselesaikan dengan sesuai aturan yang ada. Mungkin dari itu saja ya, terima kasih. Saya bisa hadir kembali di sini. Insya Allah untuk kedepannya kita akan terus bersinergi dalam membangun, terutama di RW 14 perumahan Mega Regensi. Al-haqqu birabbikum fala takunanna minal tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah lahan kita, lahan RTH RW 14 yang tadinya lahan tidak produktif, kita bersama-sama menjadikan lahan ini menjadi produktif. Mudah-mudahan atas kerjasama semua kita ini bisa kita manfaatkan lahan ini dengan semaksimalnya untuk lingkungan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Jalal nih atas supportnya, atas bantuannya, sehingga pembukaan bank sampah insya Allah akan sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Haji Jalal. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Kemudian juga nanti akan ada seremonial penanaman bibit pohon buah, taman bermain dan sebagainya. Jadi dengan kekuatan yang seadanya kami buat lahan ini menjadi produktif. Jadi
kami di sini sebagai pemangku wilayah sangat berharap ini kalau tidak ada kerjasama atau bantuan Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Pak Dewan nih, mudah-mudahan nanti selalu support untuk kegiatan di RTH ini. Wabarakatuh. Jadi ini pinter, lingkungan ini pinter membuat sesuatu yang di Serang Balu belum ada. Mudah-mudahan masyarakat itu bila mana yang belum ada itu akan mensupport dan akan mendukung sepenuhnya. Oleh karena itu harapan kami sebagai paguyuban ya, di saat RW dimanapun akan memberikan atau mempunyai rencana-rencana, kita semua selalu mensupport. Itu saja dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak RW Blok F RW 14 Pak Koti Pasaribu, Pak Suherianto RT 04, Mitra TNI Bapak Heri, Ketua DKM Masjid Jami An-Nabawi Ustaz Saifullah, Babinsa Sukaragam Bapak Erwin, Bimaspol Sukaragam Pak Ma'ruf, Ketua RW Blok L Pak Karnadi, Ketua RW Blok K Pak Budi Haryo, Ibu-ibu PKK, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh lingkungan yang sama-sama bawah ya. Jadi di mana-mana Bu, kalau DPR datang itu yang namanya harus bupati, harus gubernur, harus pangdam, kira-kira gitu ya. Tapi saya mudah-mudahan 1, 2 tahun, 3 tahun ini masih pokoknya turun dengan makma, dengan masyarakat terbawa supaya kita mendengar apa aspirasinya. Jadi ini saya kebayang nih, lahan RTH ini kan 1 hektar nih ya. Siapa tuh nanti kalau ada arsitek Pak yang nggak harus bayar, warga sini suruh ngerancang bagaimana agar menjadi taman buah sekaligus sarana olahraga. Ada jogging track buat olahraga, sehingga banyak bukan cuma hari Sabtu Minggu, bisa jadi tiap hari juga banyak orang akan olahraga di sini. Tangan disiapin parkir motor dan mobilnya, disiapin lapak-lapak buat UMKM-nya berapi gitu ya. Kenapa? Karena sekarang di masa Pak Prabowo ini program ketahanan pangan sedang menjadi isu sentral beliau selain ketahanan energi. Jadi kalau nanam pohon ini kan ketahanan pangan, ya pasti dananya banyak. Pak Kadus tahu itu, di kabupaten Pak Yusuf tahu. Tahun depan itu mungkin tahun ini isunya efisiensi ya, tapi tahun 2026-2027 pasti banyak banget program ketahanan pangan. Karena itu program utamanya Pak Prabowo selain program yang lain itu. Jadi saya bayang kalau 1 hektar ini buah-buahnya nanti macam-macam ya. Ada jeruk, ada jambu, ada mangga, ada durian, ada dan sebagainya. Itu dibangun jogging track yang bagus. Nanti dananya gimana? Bikin proposal, saya akan cari ke Pertamina, ke PLN. Yap. Karena mereka banyak program CSR yang bisa kita colek-colek ya. Mungkin sekarang saya belum kenal banget, tapi tahun kedua pasti udah kenal banget. Jadi begitu ya. Jadi kebayang nanti kalau tahun ketiga, keempat, apalagi periode kedua, mudah-mudahan jalan mega regensi yang rusak juga bisa kita bantu kira-kira gitu ya, karena mitra kita makin banyak, makin kenal gitu. Jadi bismillah, silakan Pak Suko kalau ada RW-RW lain butuh gitu ya, nanti ketemuan butuhnya apa kita akan program ya. Karena apa, setiap 2,5 bulan itu ada program reses, jadi saya bisa atur-atur biar keberadaan kita, meskipun sebenarnya bukan tugas kami Bu ya, kalau bantu tugas DPR itu sebenarnya kan bikin undang-undang, jangan turun ke bawah ya. Bikin undang-undang di Senayan, ngawasin
presiden, menteri, gubernur dan lain sebagainya itu ngawasin BUMN, kemudian bikin anggaran dengan pemerintah. Tapi karena kita belum ideal gitu ya, makanya kita turut mewakili pemerintah untuk mendengar aspirasinya. Nanti program-program apa yang bisa kita dorong ke kementerian, ke lembaga, ke BUMN kita bisa ajukan kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sinergi kami ini, Dewan Pusat, Provinsi, Kabupaten, nanti termasuk Provinsi ya, setahu saya di Provinsi itu ketahanan pangan banyak, termasuk mungkin agrowisata. Jadi ini kalau ada taman buah mix dengan olahraga sebetulnya bisa dikonsep sebagai agrowisata ya, jadi wisata yang berbasis alam ini. Saya kira ini ya, jadi mohon nanti diterima, bantuan mungkin belum banyak ya, 15 juta ya Pak RW ya. Ya jadi setahu saya jarang Dewan ngasih uang 15 juta gitu. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menggerakkan masyarakat. Tadi sudah dapat motivasi dari Pak RW Suparman, mohon maaf kelewatan ya. Jadi beliau sudah sukses mengelola bank sampah. Jadi jangan khawatir bau, jangan khawatir hiji Bu. Nanti ada metodenya sehingga bank sampah itu tidak bau, menghasilkan maggot buat kita bisa ternak ikan, ternak ayam dan sebagainya. Itu di waktu yang sama barang-barang plastik kertasnya bisa kita jual, ada nilai ekonomis di situ. Silakan kalau bapak-bapaknya nggak yakin bisa kunjungan ke Mustika Jaya ya. Di sana ada sampah swasta di lahan 3.000 meter, itu karyawannya bisa 50 orang. Ya, satu hari itu kapasitasnya 40 ton diolah sampah itu. Kalau 2 shift sampai malam bisa 60 ton. Artinya satu titik aja sebetulnya kalau di sini Pak Kodri bangun 3.000 meter sama dengan di Mustika Jaya, itu satu kecamatan bisa tertampung semua di sini pengolahannya itu. Ya, kalau semuanya solid dan mendukung, dan nanti bisa yang lainnya bisa dimusyawarahkan gitu. Artinya memang ini program Prabowo ya. Kenapa Burangkeng ditutup itu? Salah satu ciri bangsa maju itu adalah sampahnya selesai Bu. Saya ke Belanda gitu ya, tidak ada sama sekali sampah di jalan. Bahkan di pelosok-pelosok desa pun sama sekali tidak ada sampah. Semua orang sudah sadarnya tinggi banget, diiringi dengan memang hukuman juga berjalan. Jadi kalau ada orang sembarangan buang botol, ketahuan CCTV hukumannya berat. Di kita kan masih belum, buang sampah di kali dan sebagainya itu. Mudah-mudahan dengan gerakan Pak Prabowo ini, Burangkeng ditutup, lingkungan dipaksa untuk mengolah sampahnya sendiri, karena itu adalah salah satu ciri bangsa maju. Sampahnya selesai gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita makin paham, oh ternyata nilai ekonomisnya besar, nilai pemberdayaannya luar biasa, dan nanti ketahanan pangan sangat relevan ini. Ya kalau kita maggotnya banyak, bisa pelihara lele, bisa berpuluh-puluh kolam, itu nanti kalau dikelola dengan koperasi, itu bisa kayak BUMDes ya, omsetnya besar banget. Bisa lihat di Instagram, orang-orang yang anak muda melihara lele itu sehari itu bisa 2 juta 3 juta omsetnya itu tiap hari gitu, karena kolamnya banyak, jadi dia bisa jualan setiap saat. Apalagi kalau kita punya ayam, punya nila, punya lele, dikombinasikan ada buahnya itu, saya kira lingkungan kita akan merasa nyaman. Mungkin kita nggak perlu ke puncak, nggak perlu ke Anyer ya, mungkin sekali-kali perlu. Udah liburannya di lingkungan masing-masing, apalagi Mega ini luar biasa besar, potensinya banyak, tinggal disinergikan. Saya kira itu, terima kasih atas silaturahimnya, mohon maaf atas segala salah kurang ya. Mudah-mudahan kita bisa sering berjumpa. Saya titip Pak Suko, kalau ada warganya yang mantu-mantu gitu ya, undang lewat para ketua RW-nya biar saya kenal. Insya Allah kalau selama acaranya di komplek, boleh datang setelah maghrib, saya pasti akan hadir selama tidak keluar kota ya. Kalaupun tidak, karangan bunganya akan nyampe. Itu Pak Aris sudah lihat di mana-mana karangan bunga saya, karena saya diundang, jadi saya harus merasa menghargai. Kalaupun tidak bisa datang, kita akan kirim karangan bunganya dan utusannya akan hadir ke sana kira-kira. Tapi selama ini alhamdulillah hampir 90% saya bisa hadir untuk acara-acara yang sampai malam. Biasanya kalau di gedung agak sulit karena ini pasukan.
bersama Pak Ketua Paguyuban RW Mega Regensi. Ini dalam rangka penanaman pohon baru di wilayah lingkungan RW 14. Nah ini apa harapan ini Pak Ketua Paguyuban? Ya, harapan saya dengan semua wilayah ya yang ada di Mega Regensi, hari ini kita hadir di Blok F FK, kita penanaman pohon buah yang nantinya harapan dari warga, harapan dari lingkungan RT RW tokoh masyarakat Blok F FK ini bisa menjadi taman buah ya, sehingga kita bisa melakukan ketahanan pangan di wilayah Blok FK. Mudah-mudahan pohon yang kita tanam ini bisa tumbuh subur ya, bisa menghasilkan buah dan bermanfaat, khususnya orang warga Blok F, umumnya manusia yang ada di Mega Regensi. Itu harapan kami, mudah-mudahan apapun kegiatan yang ada di Mega Regensi bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk orang banyak. Kami selalu mensupport. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua ya. Selalu Buat amin. acara-acaranya di Mega Regensi. Amin, Ya. Pak Ustadz. Amin.